Serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela pada awal Januari 2026 menjadi salah satu peristiwa geopolitik paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh Amerika Serikat dengan tuduhan narkoterorisme bukan hanya mengguncang Amerika Latin, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang stabilitas global, hukum internasional, dan dampaknya terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Pertanyaannya, apa sebenarnya dampak konflik ini bagi Indonesia? Apakah ini hanya konflik jauh di Amerika Latin, atau justru memiliki implikasi serius bagi ekonomi, diplomasi, dan keamanan nasional kita? Dampak terhadap harga minyak dunia. Salah satu dampak paling nyata dari konflik ini adalah potensi gangguan terhadap pasar energi global. Sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, Venezuela memang saat ini tidak lagi menjadi pemasok utama akibat sanksi ekonomi Amerika Serikat. Karena itu, dalam jangka pendek, harga minyak dunia belum mengalami lonjakan signifikan dan masih berada di kisaran $63 per barel. Namun, para pakar menilai risiko sesungguhnya justru berada pada jangka panjang. Jika industri minyak Venezuela nantinya berada di bawah pengaruh atau kendali perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. 1. Washington berpotensi menggunakan pengaruh tersebut untuk menekan atau menaikkan produksi, mengatur suplai pasar, mengarahkan harga minyak global sesuai kepentingan domestiknya. Bagi Indonesia, kondisi ini sangat krusial. Sebagai negara pengimpor minyak, kenaikan harga minyak dunia akan berdampak langsung pada beban APBN dan subsidi energi, tekanan inflasi, penurunan daya lima bagi Indonesia. Dampak berikutnya adalah tekanan politik dan diplomatik. Indonesia dikenal sebagai negara dengan politik luar negeri bebas dan aktif, yang secara konsisten menjunjung tinggi kedaulatan negara dan penyelesaian konflik secara damai. Dalam konteks ini, Indonesia berada pada posisi yang tidak mudah. 2. Di satu sisi, Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap Piagam PBB, prinsip non-intervensi, penghormatan terhadap kedaulatan negara. Namun di sisi lain, Amerika Serikat adalah mitra strategis, mitra dagang utama, aktor penting dalam stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Konflik ini berpotensi memaksa Indonesia untuk mengambil sikap di forum internasional, seperti Majelis Umum PBB atau berbagai forum multilateral lainnya, sambil tetap menjaga hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Pelanggaran hukum internasional dan presiden berbahaya. 3. Jika tindakan semacam ini dibiarkan tanpa konsekuensi, maka dunia internasional berisiko memasuki era baru di mana negara kuat dapat bertindak sepihak, kedaulatan negara kecil semakin terancam, PBB kehilangan wibawa dan relevansi. Situasi ini tentu bertentangan dengan kepentingan Indonesia yang selama ini bergantung pada tatanan internasional berbasis hukum. Dampak terhadap stabilitas global dan kawasan. Serangan ini juga memperbesar ketegangan geopolitik global dan berpotensi menjadi Amerika Serikat sebagai musuh bersama di kawasan Amerika Latin. 4. Bagi Indonesia, kondisi global yang semakin jika tindakan semacam ini dibiarkan tanpa konsekuensi, maka dunia internasional berisiko memasuki era baru di mana negara kuat dapat bertindak sepihak, kedaulatan negara kecil semakin terancam, PBB kehilangan wibawa dan relevansi. Situasi ini tentu bertentangan dengan kepentingan Indonesia yang selama ini bergantung pada tatanan internasional berbasis hukum. Dampak terhadap stabilitas global dan kawasan. Serangan ini juga memperbesar ketegangan geopolitik global dan berpotensi menjadikan Amerika Serikat sebagai musuh bersama di kawasan Amerika Latin. Tidak stabil menuntut peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman eksternal, penguatan sistem pengawasan perbatasan, pemantauan ketat aktivitas militer asing di kawasan Indo-Pasifik. Konflik jauh sekalipun dapat memiliki efek domino terhadap stabilitas regional dan nasional.
Sikap pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keprihatinan atas serangan tersebut dan menegaskan bahwa tindakan itu berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional. Meski dinilai sebagian pihak terkesan lunak, sikap ini sejatinya konsisten dengan hukum internasional dan mencerminkan karakter diplomasi Indonesia yang mengedepankan dialog serta stabilitas. Namun, para pengamat menilai Indonesia perlu melangkah lebih jauh dengan mengangkat isu ini di Forum ASEAN, Gerakan Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam. Tujuannya adalah membangun keprihatinan global dan mencegah normalisasi kekerasan dalam politik internasional. Serangan Amerika Serikat ke Venezuela memang terjadi jauh dari Indonesia, tetapi dampaknya tidak bisa dianggap remeh. Dari potensi kenaikan harga minyak, tekanan diplomatik, hingga melemahnya tatanan hukum internasional, semua ini memiliki implikasi nyata bagi Indonesia. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di dunia yang saling terhubung, konflik satu negara dapat berdampak global. Bagi Indonesia, menjaga keseimbangan antara prinsip, kepentingan nasional, dan stabilitas global akan menjadi tantangan besar ke depan.